Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya J. Kurniawan Tumaya, NIM 050899989. Prodi Ilmu Hukum, Universitas Terbuka, UPBJJ Ambon, Salta Nimbar. Berdasarkan video ini, saya berperan sebagai jaksa penuntut hukum dalam simulasi acara pidana. Yang Mulia Majelis Hakim, Saudara Penasihat Hukum, serta hadirin sidang yang saya hormati. Pada hari ini, saya selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung akan membacakan tuntutan pidana terhadap terdakwa Ayam dalam perkara pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Izinkan saya, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, untuk membacakan surat tuntutan pidana dalam perkara atas nama terdakwa Ayam. Identitas terdakwa. Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh identitas terdakwa sebagai berikut. Nama Ayam, tempat tanggal lahir Banda 17 Maret 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mahasiswa, alamat Bandar Lampung. Selanjutnya disebut sebagai terdakwa. Dakwaan Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana dengan unsur menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu. Pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan. Pasal 365 ayat 3 KUHP, yaitu pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Seluruh dakwaan ini diajukan karena rangkaian perbuatan terdakwa bukan hanya menghilangkan nyawa korban, tetapi juga mengambil barang-barang milik korban setelah memastikan korban meninggal dunia. Riwayat persidangan. Bahwa proses persidangan telah berlangsung melalui tahapan-tahapan berikut. Pertama, pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum pada tanggal 22 April 2024. Yang kedua, pengajuan ekspensi oleh penasihat hukum pada tanggal Senin 29 April 2024. Yang ketiga, putusan sela Majelis Hakim pada tanggal Senin 6 Mei 2024 menyatakan ekspensi ditolak. Dakwaan sah dapat dijadikan dasar pemeriksaan selanjutnya. Yang keempat, persidangan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, saksi ahli, barang bukti, surat-surat, dan keterangan terdakwa. Seluruh rangkaian persidangan berjalan tertib dan memberikan gambaran utuh mengenai peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa. Fakta-fakta hukum. Pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 di kamar indekos, korban bebek terdakwa datang dengan membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok motornya. Terdakwa memiliki motif iri dan masalah ekonomi serta merasa terganggu dengan kesuksesan korban. Terdakwa memiliki motif iri dan masalah ekonomi serta merasa terganggu dengan kesuksesan korban. Di dalam kamar telah berpura-pura hendak pulang, terdakwa mengeluarkan pisau lipat dan menusukkan berulang kali ke dalam tubuh korban, termasuk bagian leher, dada. Akibat tindakan tersebut, korban meninggal dunia di tempat kejadian. Setelah memastikan korban meninggal, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Terdakwa kemudian membungkus jasad korban dengan plastik besar dan spray, lalu menaburi bahan pengawet dan wewangian untuk mengurangi bau pembusukan. Jenazah korban ditemukan sekitar 2 minggu kemudian oleh keluarga. Rekaman CCTV keterangan saksi menguatkan bahwa terdakwa adalah orang yang terakhir yang bersama dengan korban. Alat bukti. Penuntut hukum mengajukan alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHP. Keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti berupa pisau lipat, laptop, dompet, ponsel, plastik besar, spray, bahan pengawet, parfum, kapur barus.
surat visum, keterangan terdakwa. Terdakwa mengakui melakukan penusukan serta mengambil barang-barang korban. Analisis yuridis pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana. Unsur rencana terlebih dahulu terbukti dari terdakwa membawa pisau dari rumah. Motif iri yang telah lama ada. Sikap berpura-pura hendak pulang sebelum menyerang. Tindakan lanjutan setelah pembunuhan. Seluruh unsur terpenuhi secara sah dan meyakinkan pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan. Semua unsur terbukti, namun karena dakwaan primer pasal 340 terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Pasal 365 ayat 3 KUHP, yaitu mengakibatkan kematian. Unsur mengambil barang yang merupakan milik orang lain dengan kekerasan dan mengakibatkan kematian semua terbukti berdasarkan fakta persidangan. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan kejam dan terencana. Menghilangkan nyawa korban secara sengaja, berupaya menghilangkan jejak, mengambil barang milik korban, meresahkan masyarakat dan menimbulkan luka dalam bagi keluarga. Hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, masih muda sehingga berpotensi memperbaiki diri. Tuntutan pidana. Yang mulia, berdasarkan seluruh fakta yang pertimbangan hukum di atas, penuntut hukum memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian. Menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terdakwa Ayam. Menetapkan barang bukti sebagai berikut. 1 buah pisau lipat, plastik besar, spray, bahan pengawet dan wewangian dirampas untuk dimusnahkan. Laptop dan MacBook, dompet dan ponsel milik korban dikembalikan kepada keluarga korban. Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa. Demikianlah surat tuntutan ini penuntut umum membacakan. Saya menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan yang mulia majelis hakim untuk memberi putusan seadil-adilnya. Terima kasih.